Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medita Pisarina. Di sini saya akan memaparkan mengenai modifikasi modul ajar yang telah saya buat. Yang pertama itu ada profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil Pancasila ini masih belum memuat eh, aspek dari ranah afektif ya, sehingga di sini saya memodifikasinya dengan memuat aspek dari ranah afektif yaitu A3 following. Yang dimana yang pertama itu beriman, peserta didik beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjauhi larangan Tuhan dengan tidak menyalahgunakan zat adiktif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada bernalar kritis, itu peserta didik mampu mengemukakan argumen mengenai perbedaan komposisi makanan yang mengandung zat aditif alami dan buatan serta menentukan sikap dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, pada CP ya, pada CP, di mana pada capaian pembelajaran ini yang dicantumkan itu masih C1 ya, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan dalam kebutuhan energi sehari-hari. Menyusun zat-zat menyusun zat-zat menyusun jenis-jenis zat aditif beserta fungsinya serta dampak yang muncul pada tubuh ketika terlalu menggunakan zat aditif. Nah, di sini CP-nya itu bukan dari kurikulum Merdeka ya, bukan dari buku pegangan guru pada kurikulum Merdeka. Sehingga di sini saya memodifikasinya menggunakan CP asli dari kurikulum Merdeka atau buku pegangan guru ya, yang dari kurikulum Merdeka. Nah, di sini pada akhir fase D, peserta didik memiliki keteguhan dalam mengambil keputusan yang benar untuk menghindari zat aditif dan adiktif yang membahayakan dirinya dan lingkungannya. Nah, selanjutnya itu sehingga selanjutnya itu pada tujuan pembelajaran ya. Pada tujuan pembelajaran saya juga memodifikasinya di mana tujuan pembelajaran yang di awal itu belum memuat aspek rumusan ya, level rumusan, kemudian masih menggunakan ABC ya, audience, behavior, condition, dan degree. Nah, di sini saya memodifikasinya menggunakan keterampilan, maksudnya menggunakan konteks, konten, dan kompetensi sesuai dengan kurikulum Merdeka. Dari CP tadi juga dapat dijabarkan di tujuan pembelajaran karena CP-nya tadi C4. Jadi tujuan pembelajaran yang dijabarkan C1 sampai C4. Kemudian tujuan pembelajaran itu masih belum memberikan peringkat atau level rumusan sehingga perlu ditambahkan modifikasi pada aspek keterampilan menjadi aspek evaluasi dan reflektif. Nah, jadi ini ada aspek keterampilannya itu melakukan percobaan komposisi zat aditif pada makanan dan minuman. Selanjutnya itu pada asesmen ya. Asesmennya di sini hanya menggunakan asesmen non kognitif. Jadi asesmen diagnostik awal non kognitif dicantumkan, sedangkan asesmen awal diagnostik kognitifnya tidak dicantumkan karena guru hanya memberikan pertanyaan kepada peserta didik secara lisan, sehingga saya memodifikasi menjadi asesmen diagnostik non kognitifnya itu pilihan ganda ya, soal pilihan ganda sebanyak 5 soal. Nah, ini
Ini asesmen diagnostik non-kognitif, itu sebanyak 5 soal tadi, di mana asesmen diagnostik kognitif ini dapat mengukur kesiapan awal peserta didik sehingga guru itu dapat memetakan peserta didik berdasarkan tingkat kesiapannya, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian pada modul ajar sebelumnya itu belum memuat teaching at grade level, culturally responsive teaching, dan development appropriate pedagogi, di mana guru masih memetakan peserta didik secara heterogen ya, jadi tidak berdasarkan uh, kemampuan peserta didik. Tadi kan asesmen diagnostik kognitifnya juga berupa lisan sehingga guru tidak dapat memetakan ya, tidak dapat memetakan secara uh, optimal ya, sehingga guru belum menerapkan TRL. Kemudian dalam LKPD dan asesmen sumatifnya yang dipakai belum memuat DAP atau Development Appropriate Pedagogi, karena guru tidak membedakan perlakuan dari kelompok satu dan kelompok lainnya. Kemudian LKPD yang digunakan masih belum memuat CRT atau Culturally Responsive Teaching. Nah, di sini saya memodifikasi modul ajar menggunakan pendekatan TRL, CRT, dan DAP. Di mana di sini saya memetakan peserta didik sesuai dengan kemampuannya dengan membuat LKPD yang berdasarkan tingkatan tinggi, sedang, tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian sumatif saya bedakan menjadi tinggi itu esai, sedang itu pilihan ganda, dan rendah itu ada checklist ya dan tidak. Kemudian LKPD yang saya modifikasi juga membuat CRT ya, CRT tentang makanan khas Kalimantan Selatan sehingga peserta didik dapat mempermudah dalam memahami permasalahan, kemudian mereka dapat membayangkan atau bernalar kritis mengenai makanan yang terdapat di Kalimantan Selatan yang mengandung zat aditif. Kemudian pada DAP ya, DAP tadi guru masih belum membedakan perlakuan antara peserta didik dengan kelompok yang peserta didik lainnya ya. Nah, di sini dalam kegiatan pembelajaran itu saya mencantumkan perbedaan perlakuan atau DAP tadi, di mana guru hanya memantau apakah menemukan kesulitan atau tidak pada tinggi, itu kemudian guru membimbing dengan memberikan masukan terhadap hasil pekerjaannya itu sedang, dan guru ikut memandu dalam memahami materi itu kelompok rendah. Kemudian pada video pembelajarannya ya, pada video pembelajaran di kegiatan inti pada fase 1 orientasi peserta didik pada masalah itu guru hanya menampilkan video secara umum ya, secara umum. Nah, kemudian saya memodifikasi video pembelajaran itu berhubungan dengan makanan khas Kalimantan Selatan ya. Khas Kalimantan Selatan yang mengandung zat aditif sehingga dalam hal ini dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan karena peserta didik dapat bernalar kritis ya, berpikir abstrak untuk membayangkan mengenai berbagai macam makanan khas Kalimantan Selatan yang mengandung zat aditif. Nah, kemudian itu ada juga yang ini pada kegiatan pembelajarannya itu sudah memuat pedagogical impact ya, terlihat pada peserta didik mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru itu pedagogical impact. Kemudian guru meminta peserta didik untuk mengamati gambar berbagai macam zat aditif dengan baik pada makanan itu juga impact. Kemudian video pembelajaran itu ditampilkan itu juga pedagogical impact. Nah, selanjutnya itu yang terakhir adalah uh,
Yang terakhir itu yang terakhir itu ada tujuan metode pembelajaran ya. Metode pembelajaran itu tidak dimodifikasi karena uh, sintak PBL karena tujuan pembelajaran yang dipaparkan itu sudah sesuai dengan model pembelajaran problem based learning. Sekian presentasi dari saya. Saya salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.